Halo, bertemu lagi dengan Kak Lasminto. Kali ini kakak akan membahas materi tentang soal dan jawaban asesmen pasca BIMTEK Guru Belajar seri AKM Jenjang SD bagian yang ketiga. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video pembahasan dari materi kakak selanjutnya. Baik, langsung saja kita ke materi. Nomor 21. Salah satu ciri pembelajaran berbasis kompetensi adalah A. Berpusat pada materi pembelajaran, B. Belajar untuk cakupan materi, C. Belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, D. Berorientasi pada nilai akhir. Jawaban yang tepat adalah C. Jadi pada pembelajaran berbasis kompetensi, siswa itu diharapkan memiliki penguasaan konsep, kemudian keterampilan, dan pengetahuan berbasis proses pembelajaran. Pembelajaran berbasis kompetensi berpusat pada kebutuhan dan berorientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Seperti itu ya, jawaban yang paling tepat jadinya C. Nomor 22, berikut adalah beberapa pernyataan mengenai pembelajaran berbasis konten dan pembelajaran berbasis kompetensi. Ada 6. Manakah pernyataan yang menunjukkan pembelajaran berbasis konten? Jawaban yang tepat adalah 3, 5, dan 6. Jadi nomor 3, nomor 5, dan nomor 6. Pernyataan nomor 1, 2, dan 4 itu menunjukkan karakteristik pembelajaran berbasis kompetensi ya. Sedangkan pernyataan nomor 3, 5, dan 6 menunjukkan karakteristik pembelajaran berbasis konten. Jadi karena ini pertanyaannya pembelajaran yang berbasis konten, maka yang paling tepat adalah 3, 5, dan 6. Seperti itu. Nomor 23, dari hasil AKM ditemukan bahwa siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam, maka siswa tersebut dapat dikategorikan dalam kelompok A. Perlu intervensi khusus, B. Dasar, C. Cakap, D. Mahir. Jawaban yang paling tepat adalah C. Cakap. Siswa dikategorikan cakap apabila mampu mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Sedangkan konteks mahir jika mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah berdasarkan konsep literasi maupun numerasi yang dimilikinya. Jadi ini yang yang paling tepat yaitu yang C, karena ada siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki. Seperti itu ya. 24. Guru Cleo memberikan soal teks dan ditemukan siswa mampu mengintegrasikan beberapa informasi teks pada bacaan yang berbeda. Maka siswa tersebut dapat dikategorikan dalam kelompok A. Perlu intervensi khusus, B. Dasar, C. Cakap, D. Mahir. Jawaban yang tepat adalah mahir. Siswa dikategorikan mahir apabila mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks ya. Mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Nah, di sini pada soal ini siswa mampu mengintegrasikan beberapa informasi teks. Jadi kan ada beberapa pada bacaan yang berbeda. Jadi bacaannya sudah berbeda. Maka karena bacaannya sudah berbeda, maka bisa dikatakan sudah mahir. 25. Bagaimana keterkaitan antara asesmen kompetensi minimum atau AKM dengan standar kurikulum secara keseluruhan? A. AKM terikat secara erat dengan konten kurikulum. B. AKM mengukur penguasaan siswa atas konten kurikulum secara keseluruhan. C. AKM memperhatikan apa yang seharusnya diajarkan oleh guru pada setiap kelas. D. AKM terlepas dari keseluruhan kurikulum sekolah. Jawaban yang tepat adalah yang C. Kenapa? Karena asesmen kompetensi minimum atau AKM tidak terikat erat dengan konten kurikulum. Namun dari sisi konten memperhatikan apa yang seharusnya diajarkan oleh guru pada setiap kelas dan jenjang pendidikan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. 26. Soal dalam
asesmen literasi menggunakan proses kognitif yang lebih baik dibandingkan dengan ujian nasional karena terdapat proses baru, yaitu A. Mencari, mengakses, serta menemukan informasi dari bacaan. B. Memahami informasi tersirat maupun tersurat dari bacaan. C. Memadukan interpretasi atau pemahaman pada bagian teks untuk menghasilkan kesimpulan. D. Mengevaluasi dan merefleksikan isi teks dengan hal lain di luar teks maupun pengalamannya. Nomor 26, jawaban yang tepat adalah yang D. Jadi kompetensi yang diukur pada ujian nasional itu sudah sampai pada level interpretasi atau pemahaman, namun belum sampai pada tahap mengevaluasi maupun merefleksi isi teks. Hal ini baru diterapkan pada asesmen kompetensi minimum atau AKM. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Mengevaluasi dan merefleksikan isi teks. Bagaimana hasil asesmen kompetensi minimum literasi dan numerasi dapat digunakan untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas terhadap pembelajaran lain. A. Menyesuaikan pembelajarannya sesuai tingkat kompetensi siswa. B. Melakukan penilaian mandiri untuk mata pelajaran lain. C. Menyusun pembelajaran sesuai konten materi pada asesmen. D. Menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat kompetensi terendah siswa. Jawaban nomor 27 yang paling tepat adalah yang A. Jadi fokus asesmen adalah kompetensi berpikir sehingga hasil pengukuran tidak sekedar mencerminkan prestasi akademik pelajaran bahasa Indonesia saja dan matematika saja. Literasi dan numerasi justru bisa dan seharusnya memang dikembangkan melalui berbagai mata pelajaran termasuk IPA, kemudian IPS, kewarganegaraan, agama, seni, dan mata pelajaran lainnya. Kemudian pelaporan tingkat kompetensi dapat dimanfaatkan guru berbagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkat kompetensi siswa. Gitu ya, sesuai dengan kompetensi siswa. Jawaban yang tepat adalah A. 28. Dalam asesmen numerasi, siswa dituntut untuk bernalar menggunakan konsep matematika dan memberikan solusi yang lebih aplikatif, sehingga soal yang diberikan akan mendorong siswa untuk A. Menyelesaikan soal sesuai konsep matematika. B. Mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. C. Memahami data dalam bentuk tabel maupun grafik. D. Memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Nomor 28, jawaban yang tepat adalah B. Jadi melalui soal AKM, siswa melatih kemampuan bernalar dan mengaplikasikan konsep matematika yang telah dipelajari sehingga mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi goalnya atau tujuannya yaitu dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 29. Apa tindak lanjut yang dapat diambil oleh sekolah terkait AKM? Nah, ini A. Memetakan pencapaian siswa dalam AKM yang dapat digunakan untuk seleksi masuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. B. Menyusun dan melaksanakan program pengayaan untuk mendorong prestasi belajar siswa lebih baik lagi. C. Mendorong siswa untuk mendapatkan skor tinggi dan mengesampingkan pelajaran yang tidak relevan dengan AKM. D. Merefleksi hasil AKM dalam pembelajaran sehingga guru-guru dapat membangun kompetensi serta karakter siswa. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Seperti yang sering dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan asesmen nasional itu bukan untuk memetakan prestasi siswa, namun untuk mendorong mutu pendidikan dan peningkatan prestasi siswa, sehingga hasil AKM dapat digunakan untuk refleksi dan melakukan perbaikan pembelajaran di sekolah untuk membangun kompetensi dan karakter siswa. Itu ya, yang tepat adalah yang D. 30. Bagaimana keterkaitan antara pelaksanaan AKM dan tantangan pembelajaran berbasis kompetensi yang dihadapi guru? Jawaban yang tepat adalah yang A. Jadi pelaporan hasil asesmen kompetensi minimum dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi siswa pada kompetensi dasar literasi membaca dan numerasi. Seperti itu. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan materi tentang soal dan jawaban asesmen pasca BIMTEK Guru Belajar seri AKM jenjang SD bagian yang ketiga.
Jadi total semuanya ada 30 butir soal, dimulai dari video saya bagian pertama, bagian kedua, dan yang terakhir bagian yang ketiga ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Jangan lupa klik like dan subscribe agar Bapak Ibu semua tidak ketinggalan video pembahasan dari materi kakak selanjutnya. Terima kasih.